Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Saraswati, mahasiswi jurusan Komputerisasi Akuntansi Universitas Telkom Siliwangi. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan bab tentang rancangan sampling dan berikut penjelasannya. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan desain sampling itu sendiri, yaitu memahami konsep sampel dan sampling. Yang kedua, memilih teknik sampling yang tepat untuk situasi riset yang diberikan. Yang ketiga, mendiskusikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode sampling. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa konsep sampel dan sampling. Jangan sampai kita salah pengertian. Sampel, arti dari sampel itu sendiri adalah bagian dari populasi. Sedangkan sampling adalah suatu proses pemilihan sejumlah atau sebagian dari populasi yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang sesuatu dari populasi. Populasi itu sendiri adalah keseluruhan sesuatu, orang, barang, maupun organisasi yang memiliki karakteristik yang sama. Elemen yaitu anggota individu dari suatu populasi. Sedangkan sensus yaitu investigasi semua elemen individu dari suatu populasi. Selanjutnya ini adalah proses sampling. Yang lingkaran besar ini adalah populasi dan lingkaran kecil adalah sampel. Sampling itu sendiri adalah proses pengambilan sampel dari suatu populasi. Gitu. Oke, selanjutnya alasan mengapa sensus tidak dilakukan. Ada berbagai macam hal, yaitu ukuran populasi yang terlalu besar, keterbatasan biaya, waktu yang lebih lama, percobaan yang sifatnya merusak, dan apakah kegunaannya sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga. Selanjutnya, penentuan sampling. Penentuan sampling bisa ditentukan dengan menentukan target populasi, menentukan kerangka sampling, memilih metode pengambilan sampel, menentukan jumlah sampel, dan mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu rancangan sampling. Rancangan sampling ada berbagai macam ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rumuskan persoalan yang ingin Anda ketahui. Lalu yang kedua, tentukan dengan jelas batas populasi. Yang ketiga, definisikan dengan jelas dan tepat segala unit dan istilah yang diperlukan. Yang keempat, tentukan unit sampling yang diperlukan. Yang kelima, rumuskan cara-cara pengukuran dan penilaian yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya, kumpulkan segala keterangan tentang hal yang ingin diteliti. Lalu, tentukan ukuran sampel dan tentukan cara sampling yang akan ditempuh agar sampel cukup representatif. Selanjutnya, tentukan cara pengumpulan data yang akan dilakukan, metode analisis mana yang akan digunakan, dan yang terakhir, sediakan biaya dan tenaga ahli. Berikut adalah cara sampling. Yang pertama, sampling dengan pengambilan setiap anggota, yaitu mempunyai kesempatan yang sama untuk terambil. Contoh, misal 4 huruf yang pertama yaitu A, B, C, dan D. N sama dengan 4 dan N sama dengan 2. Maka sampel yang mungkin seluruhnya ada NN 4, 2 sama dengan 16, hasilnya seperti berikut. Yang kedua, sampling tanpa pengembalian. Anggota yang telah terambil tidak disimpan kembali ke dalam populasi. Misal 5 huruf pertama A, B, C, dan D. A, B, C, D, dan E. Sampel dengan N sama dengan 2 akan diambil tanpa pengembalian. Hasilnya seperti berikut. Lalu ada 3 cara sampling. Yang pertama, sampling seadanya.
Sampling diambil seadanya tanpa perhitungan mengenai derajat kerepresentatifannya, tapi kesimpulannya bersifat kasar dan sementara. Contohnya, jejak pendapat dari orang-orang yang lewat atau penelitian terhadap laki-laki dan perempuan di suatu sekolah. Yang kedua, sampling pertimbangan atau purposive. Sampling ini dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau bisa dengan peneliti atau ahli. Contohnya, jika hasil kuesioner hanya diperoleh 30% dengan pertimbangan yang tidak mengumpulkan, memiliki karakteristik yang sama dengan yang mengumpulkan. Yang ketiga, yaitu sampling peluang. Jika peluang digunakan ketika sampling dilakukan, misal sampling acak, karena setiap sampel mempunyai peluang yang sama. Selanjutnya adalah faktor pertimbangan dalam penentuan sampel. Sampel acak lebih diutamakan karena peneliti mempunyai cara yang objektif untuk menilai presisi hasilnya, dan karenanya memungkinkan untuk menaksir dan menghitung besarnya variasi sampling itu, yaitu perbedaan antara statistik sampel dan parameter populasi dari sampel acak. Selanjutnya, sampling untuk populasi heterogen. Yang pertama, sampling berstrata atau petala. Strata dibuat berdasarkan karakteristik tertentu sehingga populasinya menjadi homogen. Dari setiap strata diambil secara acak dan digabung dengan sampel dari strata yang lainnya. Yang selanjutnya, sampel proporsional. Sampling petala diperbaiki dengan sampling ini. Banyak anggota dari setiap strata diambil sebanding dengan ukuran tiap strata. Sampling klaster populasi dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok atau klaster. Secara acak, klaster yang diperlukan diambil secara acak. Lalu, sampling sistematik. Setiap anggota sampel diambil pada jarak interval waktu, ruang, atau urutan yang seragam. Selanjutnya, sampling ganda. Penelitian dilakukan dimulai dengan menggunakan sebuah sampel yang ukurannya relatif kecil. Jika hasilnya memenuhi kriteria yang ditentukan, maka sampling berhenti dan kesimpulan dibuat. Lalu, sampling multiple. Perluasan sampling ganda. Pengambilan sampling dilakukan lebih dari 2 dan tiap kali digabungkan menjadi sebuah sampel. Lalu, sampling sekuensial atau perluasan sampling multiple. Tiap anggota sampel diambil satu demi satu dan pada setiap kali selesai mengambil anggota, analisis dilakukan dan kesimpulan dibuat. Terima kasih, itu adalah penjelasan rancangan sampling dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.